Kalau dulu kan yang kita tahu MOS tuh kita pakai atribut. Mereka cuman kayak bikin yel-yel, bikin jargon. Yang beruntung anak barunya Mas. Iya. Iya. Kita di sini kalau kita jadi senior kesel itu. Itu artinya interaksinya itu sampai lollipop itu yang dioper-oper itu kan udah nggak ada esensinya gitu ya. Nah ini dia narsumnya. Langsung spesial kita hadirkan di tempat ini ya. Live on the spot. Namanya adalah Mas Agus ya. Iya, Agus. Mas Agus ini guru Mas Mae dan Mas Guru dan Bang guru Nama aja Animasi. berarti SMK ya. animasi. SMK keren ya sekarang ya. Kayak dulu ada satu deh. Animasi 2 dimensi 3 dimensi. Iya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Dua-duanya. Mantap, canggih kan. Tapi hari ini kita nggak ngomongin animasi Mas Agus ya. Iya. Hari ini Jangan kita berat dulu lah. Kita nggak ngomongin animasi. Hari ini kita bicara soal MOS. Masa orientasi siswa. Kalau sekarang namanya apa Mas? Bukan MOS kalau saya Pak. Kalau sekarang itu kebetulan MOS sudah nggak ada. Udah diganti namanya. Ganti apa tuh? MPLS. MPLS masa. Pengenalan lingkungan sekolah. Oh, kalau dulu MOS masa orientasi siswa. Betul. Kalau sekarang masa pengenalan lingkungan siswa. Lingkungan sekolah. sama aja sih. Iya. Intinya ya. Sama, Kalau dulu orientasi juga. MOS juga mempererat lingkungan, namanya Benar. MOS gitu ya. Tapi Mas Agus, kita langsung aja ya. Oke. Kalau dulu kan yang kita tahu MOS tuh kita pakai atribut, Yang aneh-aneh. bikin name tag aneh-aneh, ya, Aduh, ya kan? bener. Terus berangkat pagi banget karena kakak kelas sudah nunggu depan pagar. Kalau telat push up, ya udah ada hukuman-hukuman menanti. Iya. Setiap hari ada tugas-tugas yang Selalu dikasih yang aneh-aneh aneh-aneh, dan bikin berat. nasi goreng, Tahu. paha deh. sebelah kiri ayamnya misalkan gitu. Itu kan Mana apa kita ya? tahu ada ayam. Bentuknya sama. bentuknya sama gitu. Nah, tapi Mas Nahe, Mas Agus ya, yang saya rasakan ternyata tujuannya sebenarnya untuk mental tuh. Iya, bener. Ya, Setuju. Ketika kita digodok di apapun namanya dulu ya, LDKS, MOS atau apapun itu jadi mentalnya kebentuk tuh. Nah, yang pertama saya mau tanyakan ke Mas Agus, MOS atau MPLS sekarang masih sama nggak sama zaman kita dulu? Kayaknya udah jauh berbeda ya. Jauh beda dari segi apanya Mas Agus? Ya, kalau dari segi administrasinya aja udah beda. Pelaksanaannya juga beda. Kayak contohnya pagi-pagi tugas-tugas yang dikasihkan aja juga itu udah beda banget. Jadi kalau dulu kan senior tuh masih ngawasin terus ngasih tugas dan ngasih kerjaan segala macam kan ya. Kalau sekarang enggak, murni dari gurunya. Jadi yang tadi tuh yang cari kerupuk tersanjung gitu udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada. Lagi. Berarti lebih apa ya? Punya hal yang bagus gitu. Berarti ada unsur edukasinya kan lebih besar. Lebih besar. Jadi Ketimbang, emang benar-benar pengenalan lingkungan sekolah. jadi nggak ada lagi tuh kasus-kasus nanti, bukan kasus ya, maksudnya nggak ada lagi sesi-sesi ada tim keamanan masuk, keluarin semua makanannya, itu udah nggak ada lagi tuh. Kalau yang senior masuk itu mereka cuman kayak bikin yel-yel, bikin jargon. Yel-yel masih ada. Masih ada. Ya. Moto buat dari masing-masing kelas kayak gitu. Jadi itu tugasnya itu doang pas di hari akhir tuh. Jadi itu online. Gimana rasanya? MOS online. Yang beruntung anak barunya Mas. Iya. Kita di sini kalau kita jadi senior kesel itu. Iya. Yang kesian senior yang waktu dia masuk masih offline. Nah, itu paling kayak gini on. Iya. Waduh nggak bisa nih balas dendam. Nah, Mas Agus kan online nih ya. MOS online. Tadi katanya yel-yel. Terus kan biasanya kita ada tugas kelompok gitu ya. Kelasnya ya, harusnya ada tugas yang harus dirembukan oleh siswa satu kelas tuh. Iya. Nah, itu berarti siswanya bikin ngumpul awalnya juga online sama teman-temannya. Online. Karena kan sebelum masuk ke MPLS ada pra MPLS namanya. Pra MPLS ya otomatis mereka semua udah ngumpul dan udah dibuatkan satu grup per kelas. WA group dari sekolah udah dibuatin duluan. WA group per kelas. Jadi itu atur dah tuh sama kelas. Siapa nanti pilih ketua kelasnya online juga berarti ya. Semuanya online. Gimana caranya? Nggak kebayang. Online semua. Sampai yang senior juga sekarang kemarin mulai pembelajaran baru ini juga
struktur kelas itu dibuatnya secara online dari semuanya. Kelas sampai Yelnya online. Terus nanti ada satu sesi tiba-tiba pas Zoom online nih panitia yang seninya tuh. kebetulan kalau di sekolah kita kemarin cuman nampilin video aja gitu. Oh, jadi nonton video, ntar semua siswa ikutin. Ya. Jadi bikin perwakilan dari tiap masing-masing jurusan itu bikin yel siapa yang mau bikin videonya. Nah, setelah itu videonya ditayangin di hari terakhir FLS. Buat diikutin sama semua peserta. Iya. Mas Guru dan Mbak Guru dulu merasakan hal yang sama ya? Ya saya bayangin tuh maksudnya prosesnya tuh begitu rumit dan jangan-jangan ini akan menjadi masa depan anak-anak kita semua. Jadi iya maksud gini ya, memang banyak kesan negatif dari yang namanya MOS dulu, ospek kalau di kampus gitu ya. Tapi kan sebenarnya proses itulah yang menjadi cerita ya, di mana kisah klasik dan momentum di mana siswa-siswa baru itu membangun kedekatan antara satu sama yang lain gitu, sama teman-temannya, sama gurunya yang itu. Jadi gara-gara mungkin ada yang gara-gara pas lagi MOS marah-marahin banget sama seniornya, tapi malah jadi teman dekat, akrab setelahnya kan itu. Berarti kan hal itu hilang tuh Mas Agus. Iya. Mau nggak mau? Kalau dibilang hilang sih enggak, karena saya lihat solidaritasnya mereka selama online juga kelihatan sih gitu. Itu artinya interaksinya terbangun juga interaksinya walaupun secara online melalui grup gitu. Tapi mereka mungkin ya zamannya udah interaksinya secara online, lebih ke sosial media mungkin gitu. Karena kita yang tidak hidup di zaman yang seperti itu merasa kayaknya ikatan online gue ya, tapi mereka mungkin bisa gitu ya. Kalau kita kan kayaknya gak enak kalau nggak ketemu gitu. Kayaknya enak kan ngobrol langsung nih. Tapi kalau mereka enggak, chat aja. Dan ada rasa kekompakan kesulitannya itu ada untuk kelihatan. Kelihatannya di grupnya. Oh berarti ketika guru berarti nimbrung di dalam grup itu. Ada beberapa grup pendamping yang dan pasti mereka bikin satu grup lagi yang nggak ada gurunya. Pasti ada. Iya, buat ngomongin gurunya. Nah, teknisnya Mas Agus, berarti setiap hari siswa baru akan online Zoom per kelas berarti? Seluruhnya. Kalau untuk MPLS kan? Untuk MPLS ya? MPLS seluruhnya. Digabung semua? Digabung semua. Saya pikir kan kalau dulu kita MOS kan satu kelas ada satu guru, ada satu kakak kelas, gitu-gitu kan. Kalau ini enggak, digabung jadi satu semua. Karena nggak efektif dan nggak efisien. Kalau per kelas nanti harus butuh banyak orang yang mengisi sesinya. Betul. Dan bisa masing-masing beda jadinya. Dan Mas Agus sebagai guru belum pernah nih ketemu sama murid baru sama sekali sampai sekarang. Murid baru paling ketemu waktu masa lapor diri. Lapor diri boleh datang. PPDB. Satu berarti. Satu-satu cuman satu orang aja, paling satu atau dua orang yang terkendala. Misalkan dia mau lapor diri waktu itu, tapi entah handphonenya nggak ada atau enggak terkendala dia nggak bisa, bagaimana caranya, itu bisa datang secara offline. Berarti ada dua opsi ya, online dan offline. Tapi kalau di aman-aman online belum ketemu berarti? Belum ketemu, nggak tahu anaknya yang mana. Dan mereka sekelas juga udah MPLS, udah MOS, nggak pernah ketemu. Atau mereka merencanakan underground. Oh bisa jadi kita ke rumah ini kan nggak apa-apa dong ya. Selama nggak ketahui. Iya betul. Nah MPLS-nya itu pakai atribut juga, pakai nemtek, pakai perlengkapan MOS kita dulu lah gitu, pakai nggak? Kalau atribut kayak zaman dulu nggak ada lagi. Udah. Jadi cukup seragam lengkap. Udah. Nggak pakai nemtek karena namanya udah ada di Zoom. Iya. Kalaupun namanya nggak ada kan seragamnya masih ada nama. Oh seragam pakai nama sekarang? Iya di sekolah lama tetap ada. Karena pakai itu. Lama nggak sekolah ya? Iya. Akhirnya nggak ada nama, nggak ada bed gitu kan? Iya. Jadi nggak ada atribut apapun, tapi tugas ada dong. Dikasih tugas. Tetap mereka ngerjain tugas kan? Ngerjain tugas. Dikumpulin. Online juga ngumpulinnya? Iyalah. Ngumpulin online juga, dikumpulin dari ke PJ masing-masing. Via WA. PJ itu dari guru. Dari OSIS. Oh dari OSIS. Oh kakak kelas yang terlibat di panitia MPLS.
dikumpul. Jadi yang ngoreksi nanti PJ-nya, penanggung jawabnya. Nah, kepanitiaan nih kalau kita bicara MPLS atau MOS itu sebenarnya tuh kalau dulu kan yang saya tahu kayaknya nih udah suka-sukanya kakak kelas aja nih. Guru-guru walaupun ada tuh pendamping panitianya dari guru, tapi kayaknya guru cuman kasih aja gimana mau lu aja, yang penting tidak melebihi batas-batas kewajaran gitu kan ya. Nah, kalau yang sekarang MPLS sekarang tuh kalau konsepnya online begini berarti kan peran gurunya jadi lebih besar nih. Kontrolnya di guru. Kalau dulu kan peran besarnya ada di siswa nih. Berarti kalau sekarang kan perannya besarnya ada di guru. Rundown-nya sampai aktivitas-aktivitasnya berarti guru dan beberapa perwakilan siswa yang menyusun gitu Mas Agus. Iya. Jadi kalau di sekolah lain saya nggak tahu ya. Kebetulan karena sekolah kita baru dan tahun lalu itu kita patokan dari tahun lalu. Tahun lalu itu masih belum ada senior. Karena masih yang Mas Agus kan sekolah negeri tapi baru ya. Iya, jadi buat Mas Agus dan Mbak Gudima masuk ke sini di salah satu SMK negeri di Jakarta, tapi memang baru berdiri. Mungkin karena program SMK yang mau diperbanyak gitu ya, tapi jurusannya mentereng-mentereng nih, ada animasi, ada komputer juga deh. Iya, multimedia gitu. The best, tapi memang masih baru. Tapi gurunya juga kan guru-guru dari SMK lama juga kan banyak kan. Jadi memang secara bangunan, secara legalitas baru, tapi tenaga pendidikannya ya sudah berpengalaman. Silakan dilanjut Mas. Iya, karena masih baru itu yang megang peranan itu semuanya panitia guru. Tahun lalu guru akhirnya nggak ada kakak kelas. Beruntung sekali juniornya ya. Beruntung sekali. Nah, kalau sekarang masa transisi nih. Jadi guru tetap berperan tapi ada OSIS yang ikut aktif juga, ikut bantu juga. Seenggaknya kita mulai mengajarkan gitu, nanti turun ke adik kelasnya lagi. Mereka adik kelasnya turun lagi untuk yang tahun depan. Iya. Tapi kalau nggak tahu tergantung pandemi ya. Kalau pandemi selesai, mungkin harus selesai. Saya makanya vaksin ya. Mas Guru dan Mbak Gudima vaksin, jangan lupa biar pandemi cepat selesai. Ada kemungkinan belajar online udah nggak ada lagi gitu. Iya. Hanya jadi beberapa kayak program aja gitu. Iya. Dan kalau udah selesai, pasti kan MPLS-nya juga nanti offline lagi dong. Iya, PTM lagi dong. Oke, nah. Ada lagi Mas Mai? Yang mau ditanya? Lanjut dulu Mas Angga. Lanjut dulu ya. Nah, menurut Mas Agus nih, efektif nggak sih MPLS atau MOS itu, baik online maupun offline lah? Maksudnya untuk pengenalan dengan, ya sekarang udah berubah ya tadi katanya, nggak ada atribut-atribut aneh-aneh, nggak ada penugasan aneh-aneh. Menurut Mas Agus, keefektifannya gimana sih? Maksudnya, apa mendingan yang zaman dulu, apa yang sekarang sih? Kalau untuk dari tujuannya, tujuannya saya rasa lebih cocok sekarang. Cuman kalau untuk menjalin sosialnya itu lebih serunya lebih seru dulu ya. Tapi juga jangan yang kebablasan juga ya. Dulu tuh seru tapi kadang ada yang kelewatan Mas Mai. Saya pernah tuh kalau di sekolah saya dulu nih, itu sampai lollipop itu yang dioper-oper, itu kan udah nggak ada esensinya gitu ya. Mau didebatin kayak apa juga nggak akan ada manfaatnya gitu. Kalau tugas aneh-aneh bikin apa masih ada melatih kreativitas, keuletan misalkan. Ini kalau udah lollipop dioper-oper apa esensinya? Cuma operan virus, operan gigong itu kan nggak lucu. Iya. Berarti secara pembelajaran esensinya mungkin sekarang lebih oke lah ya, karena sudah memang setiap aktivitas itu dipertimbangkan dengan sebuah tujuan gitu ya Mas Agus ya. Jadi contohnya kayak misalnya sekolah kan punya warga, ya guru, ya pendik, ya kan, kepala sekolah dan lainnya. Nah, pernah nggak sih ngerasa kalau zaman dulu tuh kita baru tahu guru ini adanya di kelas 3. Kelas 3 kita baru ngeh, dia guru. Iya betul. Baru ngeh. Betul. Kalau sekarang enggak, udah dijelasin semuanya dari awal. Jadi ya kalian kita ngomong ke siswa, kalian tuh harus tahu siapa ini guru kalian atau bukan, mengajar kalian atau bukan, tetap dia tuh guru di sekolah kita. Karena dulu dikenalin lebih mengarah ke bagaimana mental tadi tuh, menggodok mental biar si siswa baru ini siap menghadapi dunia barunya dengan segala kekejaman orientasinya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa itu punya cerita sendiri gitu ya. Lebih punya seru, maksudnya ada cerita
yang bisa dibagikan di akhirnya nantinya gitu. Walaupun kalau sekarang kalau dilihat standar doang udah enak, gampang, cuman kayak biasa aja, program aja, ada tugas, ada aktivitas gitu ya. Dan akhirnya kalau dipikir-pikir Mas Angga dan Mas Agus, setiap zaman tuh kayak memang punya karakter masing-masing. Kayak tadi misalnya mereka tetap bisa membangun keakraban meskipun lewat online. Saya nggak kebayang tuh ketika saya di masa itu. Ya berarti maksudnya mungkin kita tidak related dengan zamannya. Sama kayak zaman kita dulu. Kalau waktu itu saya inget tuh waktu saya MOS atau LDKS gitu, tuh senior ngomong, lu mah enak. Dulu zaman gua P4 mah lebih parah dari ini, mungkin gitu ya. Akhirnya selalu ada eranya. Di zaman itu P4 yang buat generasi ketiga itu, wah parah banget tuh. Pas kita turun jadi MOS, jadi yang lain. Sekarang yang PLS, online ya buat kita mungkin kok bisa gitu, tapi ternyata mungkin memang sudah zamannya seperti itu. Dan akhirnya mungkin kadang-kadang kalau sesuatu itu nggak masuk akal, itu kadang-kadang mungkin belum zamannya aja kali ya. Ya, kita bisa lihat nanti hasilnya beberapa tahun ke depan ya. Hasil ini mana yang apakah ini sebuah program yang baik dan bermanfaat atau tidak. Tapi yang pasti kan semua program apalagi di sekolah negeri pasti sudah disusun dengan banyak pertimbangan oleh instansi-instansi yang berwenang ya. Jadi kita juga ya harus percayalah bahwa banyak pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan itu. Jadi mau MPLS-nya online, mau offline, yang penting bagaimana guru dan siswanya semangat dalam melaksanakannya kan, karena menghadapi tahun ajaran baru walaupun pandemi tetap harus semangat. Mas Agus masih semangat kan ngajar walaupun online? Ngajar animasi online stres sebenarnya itu. Saya kebayang gimana stresnya Mas Agus ya. Yang offline aja belum tentu harus mudah dimengerti gitu ya, apalagi yang online gitu ya. Tapi nanti kita bahas ya soal SMK dan animasi ya, tetap sama Mas Agus ya, karena SMK ini menarik Mas Wahid. Ya bocor Mas Agus, SMK ini sangat menarik karena termasuk jadi program unggulan nih kayaknya oleh pemerintah kita ya tentang SMK. Jadi sampai tempat saya dan teman-teman berkarya juga sempat menjalin kerjasama dengan beberapa SMK. Jadi memang SMK jadi hal yang seksi lah sekarang. Nah, mungkin kita bisa bahas nanti sama Mas Agus. Dan jangan bisa SMK itu menjadi solusi selain SMA yang dulu kita lulukan. Iya, betul. SMK kan dulu zaman kita kan mediocre gitu ya. Jadi pilihan terakhir buat yang nggak dapat di SMA negeri, SMK jelas SMEA dulu namanya ya. Iya, SMEA. Tapi STM gitu. Tapi sekarang SMK ternyata punya positioning yang cukup bagus. Ya. Nanti kita bahas sama Mas Agus. Animasi di SMK kan keren. Bener. Anak kelas 3 SMA lulus bisa bikin animasi gitu. Iya. Keren. Kan harusnya sudah bisa menghasilkan tenaga kerja yang profesional. Oke, cukup Mas Ma ya? Cukup banget. Mas Agus cukup ya. Makasih banyak Mas Agus. Salam buat teman-teman di SMK Negeri 67 ya. Siap. Mas Agus ini ngajar di SMK Negeri 67 Jakarta. Silakan dikepoin sosial medianya kalau ada yang mau tahu, salah satu gurunya nih. Best Mas Agus. Kalau pengen tahu tentang animasi juga, animasi ya. Jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat silakan di like, comment, share, komen dan bagikan ke Mas Gun dan Bang Guru lainnya. Tetap support kami untuk dapat berbagi hal-hal yang positif, terutama untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.